Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Delta Eduka Channel. Video kali ini saya tampilkan bagaimana mengelola bank soal dan kategori. Bank soal atau question bank itu adalah repository tempat para Bapak Ibu guru menyimpan, mengatur, dan mengelola berbagai jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuis atau aktivitas lainnya di Moodle. Bank soal ini memudahkan penggunaan ulang pertanyaan dan pemeliharaan soal secara efisien. Fitur apa saja yang ada di dalam bank soal? Fitur utamanya adalah yang pertama, bank soal sebagai tempat menyimpan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat disimpan di bank soal sehingga bisa digunakan kembali di berbagai kuis ataupun. Kemudian, bank soal juga bisa untuk menyimpan dan mendukung berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, jawaban singkat, benar salah, mencocokkan esai, dan lainnya. Kemudian fitur lainnya, kita bisa melakukan impor dan ekspor bank soal ya. Jadi soal-soal yang sudah ada tersimpan di bank soal itu bisa kita ekspor untuk dibagi ke rekan-rekan guru, atau sebaliknya kita bisa mengimpor soal-soal yang ada dari sumber lain, dari Bapak Ibu guru lain ya, untuk dimasukkan ke bank soal kita. Ini tentu dengan berbagai format yang ada ya. Nanti format-format dari soal yang bisa diimpor ekspor itu ada yang bisa bentuk XML, ada yang berbentuk icon, ada yang berbentuk zip ya, atau GIF ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bank soal ini juga kita bisa mengorganisasi ya, menata kira-kira ya. Menata bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dapat diatur dalam kategori untuk mempermudah pengelolaan gitu. Jadi ini lebih kepada manajemen ya, memanage soal ya, mengorganisasi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kategori dalam bank soal. Jadi bank soal dan kategori ini dua kata yang sangat melekat ya. Tadi berkaitan dengan pengertian bank soal, sekarang pengertian berkaitan dengan kategori. Kategori dalam bank soal itu biasanya membantu mengorganisasi pertanyaan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih terstruktur dan logis. Dengan menggunakan kategori, Bapak Ibu ya, kita dapat dengan mudah menemukan, mengelompokkan, mengatur pertanyaan berdasarkan topik, tingkat kesulitan, atau kriteria lainnya. Nah, kategori dalam bank soal ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat sebuah kategori di bank soal. Ini kita bacanya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kategori soal untuk kategori kelas 9. Ini soal-soal yang saya kelompokkan ke dalam soal kelas 9. Kemudian di sini ada subkategorinya adalah soal ujian sekolah IPA, Bapak Ibu ya. Di sini 0, tidak ada soal, tapi saya tempatkan soalnya di subkategori yang lebih kecil, yaitu di pengukuran, gitu ya. Nah, kenapa saya tempatkan di subkategori yang lebih kecil? Karena ini menjadi lebih spesifik nantinya, ya. Jadi khusus soal-soal yang berbicara tentang pengukuran, berdasarkan besaran dan satuan, soal yang berbicara tentang pengukuran suhu, dan yang lain-lainnya. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini saya buatkan menjadi kedalaman kategorinya mulai dari kategori yang paling atas ini, kategori kedua yang ini, kategori yang ketiganya yang ini, kategori yang empatnya seperti ini. Jadi kategorinya memiliki kedalaman 4 kategori seperti ini. Nah, nanti kita coba buat seperti ini. Kelihatannya rapih ya Bapak Ibu, rapih sekali, kita nyarinya gampang. Kalau kita nanti mau memberikan soal ini kepada anak-anak pada saat memilihnya, wah
Besok saya akan ulangan tentang pengukuran suhu misalnya gitu ya. Tinggal pilih aja, oh pengukuran suhu kita sudah punya soal sebanyak 8 soal. Nah, nanti ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu hasilnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, biasanya pada saat kita mendesain kategori itu mengalami kesulitan atau sering acak-acakan gitu ya. Sering acak-acakan. Agar tidak acak-acakan, biasanya saya bekerja berdasarkan patokan. Patokan yang digunakan adalah daftar isi ya, daftar isi. Di daftar isi ini kan ada di pelajaran 1 tentang aktivitas permainan bola besar itu, di sini ada subtopiknya yaitu yang A, B, dan C ya. Yang A, permainan bola besar melalui sepak bola. Yang B, bola voli. Yang C, bola basket. Gitu. Kemudian di sini pun kalau di buku teks ini sudah ada penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilannya, penilaian sikapnya. Nanti kita akan ubah ya, kita akan ubah soal-soal yang ada di sini itu bisa masuk ke sini gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi jadi yang jadikan patokan adalah daftar isi biar kita tidak bingung ya. Termasuk juga Bapak Ibu nanti pada saat pembuatan ini indeks dari subkategorinya ya, kategori dan subkategorinya. Seperti itu Pak dan Ibu ya. Oke. Kita mulai langsung saja Bapak Ibu ya, masuk ke pembuatan ya. Praktek langsung kita. Kita buka ke sini Bapak Ibu. Ke websitenya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai guru. Ini nama gurunya Pak Bambang kalau tidak salah ya. Pada mata pelajaran Penjas Orkes ya. Pada mata pelajaran Penjas Orkes di ini. Betul ya, Pak Bambang ini, Pak Bambang Primadanu. Nah, kita akan coba membuat kategori ya di bank soal. Oke, kita tunggu sebentar sampai mata pelajarannya tampil di sini ya. Ada gangguan kelihatannya jaringan. Agak lambat ini. Tadi pagi cukup cepat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Klik, dia ngajar Penjas Orkes kelas 7. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa hidupkan mode edit ya. Nah, mode edit. Kemudian saya sudah menyiapkan satu file yaitu buku sekolah ya, BSS siswa ini. Yang akan saya pakai adalah daftar isinya yang ini Bapak Ibu. Ya. Akan saya pakai daftar isinya untuk copy paste jadi tidak usah ketik lagi. Ya. Nah, kita masuk ke selengkapnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada bank soal. Nah, kita akan membuat kategori. Di sini ada menu soal, kategori, impor, ekspor. Ini maksudnya Bapak Ibu ya yang tadi saya sampaikan. Kita pilih kategori, kemudian klik tambahkan kategori. Nah, kemudian kita diminta untuk menuliskan nama kategorinya. Kita ini saja dari sini Bapak Ibu ya. Nah, copy saja dari sini, kita ambil saja dari sini. Kita copy, kemudian kita inputkan di sini. Nah, ini info kategorinya tidak usah diisi dulu lah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa ini kategori induk ya. Kategori induknya ambil PJOK Sepatan 4 kelas 7. Ya. Nah, jadi nanti ini kategori pelajaran 1 aktivitas permainan bola besar itu ada di induk
induk bawaannya yaitu PJOK Sepatan 4+7. Kalau sudah, klik simpan. Nah, berikutnya ini sudah terbentuk Bapak Ibu nih, subkategorinya ini pelajaran 1 aktivitas permainan bola besar. Kita akan tambah kategori lagi Bapak Ibu ya, tambahkan kategori. Nah, kemudian kita akan memasukkan subkategori agar nanti soal-soal itu dia ada di subkategori aktivitas permainan bola besar melalui bola sepak bola gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal di-copy saja. Kemudian paste di sini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kategori induknya. Kategori induknya jangan yang ini ya. Tapi kita cari kategori induknya adalah yang di sini nih, yang pelajaran 1 Bapak Ibu. Pelajaran 1 aktivitas permainan bola besar. Nah, kemudian klik tambahkan kategori. Oke. Agak lambat ya. Apakah gangguan Microsoft masih berjalan seperti hari kemarin? Oh, ternyata Bapak Ibu sudah tersimpan. Ini tersimpan 2 kali karena tadi saya kliknya 2 kali. Saya hapus 1 Bapak Ibu ya. Saya hapus. Oke, nah ini Bapak Ibu udah kelihatan, udah terbentuk ya. Permainan sepak bola. Kemudian kita tambah subkategori di bawah A yang B ya, kita tambahkan. Yang B ini bola voli ya. Aktivitas permainan besar melalui bola voli. Pastekan di sini. Nah, ini jangan lupa kita pilih yang aktivitas 1, pelajaran 1, kemudian simpan. Nah, sudah terbentuk Bapak Ibu, satu lagi. Microsoft Edge not responding. Apa gangguan lagi ya, seperti kemarin ini. Mudah-mudahan ini pada saat membuat kategori lancar semua, sehingga bisa dijadikan panduan oleh Bapak dan Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu, ya seperti ini. Ini sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk kategori, kemudian soalnya tampak sekali belum ada satupun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan soal? Ini cara menambahkan soal nanti akan ada di dalam video berikutnya ya. Biar tidak terlalu panjang, sedikit-sedikit saja biar Bapak Ibu nanti memahaminya lebih mudah ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali kita ke tampilan dari Canva ya. Saya menggunakan Canva di sini untuk presentasinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.